Ya pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Tadi tayangan mengenai makanan yang berlemak ya Kak Bekti ya. Betul sekali. Penyebab batu empedu nih Jadi karena yang- makanan berlemak. Ya Allah, itu lagi enak-enaknya banget, itu enak Iya. semuanya gitu ya Allah. Ada steak, ada gorengan ya kan, ada nasi putih, dan pokoknya karbohidrat olahan juga Iya, gitu bener. kan, semuanya Biasanya tuh enak-enak identik- semuanya ya Betul, Allah. biasanya makanan enak itu identik dengan salah satunya adalah lemak ya kan Kak? Iya, betul. Entah itu gorengan Kak atau yang lain-lain. Nah, apakah betul itu adalah penyebab dari batu empedu? Mhm. Sekarang kita akan berbincang dengan Dr. Firly Nanda, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Dr. Sasa, selamat pagi Kak Waduh, ini kita Bekti. bahas makanan favorit aku nih dok ya. Favorit kita semua. Ya, kita semua juga sih, benar juga ya. Fakta mitos pertama, Oke, makan makanan berlemak itu adalah faktor utama penyebab yang namanya penyakit batu empedu. Fakta atau fakta. mitos? Fakta. Fakta deh, iya fakta. Kenapa tuh betul. dok? Jadi memang tadi kayaknya di VT juga udah disampaikan, memang jadi si cairan empedu ini ada kan sebenarnya fungsi utamanya itu kan memang kalau kita makan makanan yang berlemak, dia akan menghancurkan gitu ya. Jadi dia akan memetabolisme si lemak tersebut. Nah, jadi kalau kita bayangkan kalau lemaknya terus-terusan berlebihan dikonsumsi sehingga akan menyebabkan si cairan empedu tadi tuh bereaksinya berlebihan nih sehingga bisa menyebabkan penumpukan. Jadi itu proses dari si cairan empedu dan lemak yang di metabolisme tersebut akan menumpuk di kantong empedu sehingga itu yang menyebabkan muncul terjadinya batu. Mungkin Walaupun sebagai- ada beberapa mekanisme yang lain ya, tapi itu mekanisme utamanya. Aku sebagai orang awam ini, kalau sebenarnya empedu itu tuh untuk apa sih dok? Empedu itu kalau kantung empedunya dia adalah untuk menyimpan gitu sebagai wadah cairan empedu yang diproduksi dari hati, disimpan di situ sampai nanti kalau kita ada makanan yang berlemak maka akan dilepaskanlah cairan empedu yang disimpan gitu. untuk memetabolisme si lemak-lemak tersebut. Itu fungsinya. Gitu. Nah, kalau Kaitannya berlebihan dengan lemak ya dokter ya. Betul. Iya, kalau lemaknya berlebihan, maka nanti dia akan dia akan jadi batunya itu jadi dari si cairan empedunya kan akan bekerja berlebihan tuh, jadi akan terbentuk penumpukan yang berlebihan di si kantong empedu sehingga yang penumpukan berlebihan itu yang proses atau hasil dari metabolisme tersebut yang akan menumpuk di situ dan menyebabkan terjadinya batu kolesterol di kantong empedu. Kalau udah ada batu nih dok, Ya. biasanya itu yang terasa katanya ada rasa mual dan ingin muntah, sakit nyeri di hati. Nah, itu fakta atau mitos dok? Itu bisa dibilang fakta juga karena memang keluhannya itu beragam. Jadi batu empedu yang ada di kantong empedu itu bisa mulai dari tidak bergejala sama sekali gitu. Biasanya baru ketahuan dari medical check up nih. Pas USG loh kok ada batu tapi tidak terasa apa-apa. Nah, sampai gejala yang muncul itu adalah mulai dari nyeri. Sebenarnya terutama nyerinya di perut kanan atas gitu ya, kanan atas di mana letak kantong empedu ada di situ. Tapi bisa sampai menyebabkan mual, bisa sampai menyebabkan muntah. Jadi nyerinya bisa menjalar sampai ke ulu hati bahkan ke punggung belakang, bahkan sampai ke bahu. Nah, itu apa hubungannya dok? Kok pakai bahu-bahu segala? Apa hubungannya dok? Kan Jadi- perut ini dok. Iya betul. Jadi Kak Bekti kalau di tubuh kita ini nyeri itu bisa disalurkan, Ya, bisa karena ada saraf-saraf yang terhubung dari di satu titik nyeri, misalkan di sini atau di sini atau bahkan di yang kita suka tahu usus buntu nih gitu. Tapi di daerah situ tuh nyeri bisa disebarkan Kak Bekti. Jadi kalau misalnya kayak nyeri dada, jantung bisa sampai ke belakang ke sini karena ada saraf-saraf yang terlibat, ada pembuluh darah yang terlibat sehingga bisa menyebabkan nyeri yang disebarkan atau diluaskan. Baik. Gitu. Tapi bener nggak sih cuman gara-gara makan berlemak doang dok itu buat jadi batu empedu? Ya, tidak selalu ya, Kak Bekti. Jadi memang ada beberapa faktor resiko lain yang bisa menyebabkan munculnya batu empedu. Nah, kalau dari studi dan dari penelitian-penelitian yang ada, yang beresiko adalah satu perempuan. Terus perempuan dalam masa usia subur. Kemudian usia di atas 40 tahun. Dan satu lagi adalah obesitas atau gemuk gitu. Jadi tidak hanya lemak sih, cuman masih ada beberapa faktor yang lain. Mungkin kita akan membahasnya lebih lanjut lagi ya dok ya. Nah, Ya. pemirsa pasti penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Hidup sehat. Ya, kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa, kita masih membahas tentang batu empedu nih bersama dengan Dr. Firly. Tadi kita bahas orang-orang yang lebih beresiko tinggi untuk mengalami batu empedu tuh dok. Tadi apa aja dok?
Perempuan. Perempuan. Gender perempuan nih. Kemudian usia di atas 40 tahun. Usia dari 40. Kemudian obesitas dan kemudian wanita-wanita yang dalam masa usia subur atau fertil ya. Oke, gitu. jadi pada saat kalau ada faktor risiko ini harus lebih waspada ya dok ya. Jadi Nah. bukan hanya dari lemak saja, tapi faktor-faktor risiko yang lain juga. Nah, dok, Ya. kalau misalkan ada kayak semacam makanan-makanan yang mengandung omega 3 tinggi seperti itu, apakah juga bisa membuat batu empedu juga, dok? Oh tidak Tidak itu ya? tidak bisa membuat itu. Karena kan omega 3 kan bagus kan ya gitu loh. Justru dia kan rendah lemak, jadi tidak membuat resiko terbentuknya batu empedu. Oh, gitu tuh. Jadi ya akhirnya jadi kalau misalnya ada yang merasa bahwa kadang-kadang kan kuning telur gitu kan dikiranya kan kayak tadi tuh ya diinformasikan bahwa ternyata kuning telur itu kolesterol gitu kan ternyata. Tapi ternyata kalau memang omega 3-nya tinggi maka tidak akan membuat batu empedu atau kolesterol ya, dok? Iya, Justru betul. bagus ya. Justru bagus malah. Tadi ya baik dokter. Lalu selanjutnya ini fakta mitos berikutnya nih Kak Bekti. Ya. Tadi apa ya Kak Bekti fakta mitos berikutnya? Nah, pengangkatan empedu itu akan dilakukan jika sudah mengganggu aktivitas dan kesehatan seseorang. Fakta atau mitos, dok? Fakta. Fakta. Fakta, Oke. betul sekali. Karena memang tadi kan saya udah sampaikan juga kalau batu empedu itu sebenarnya bisa nggak ada gejala ya gitu loh. Jadi bisa ada tapi tidak menimbulkan gejala apa-apa. Jadi kalau memang si batu empedu itu ada dan tidak menimbulkan gejala ya udah diemin aja. Cuman harus waspada gitu. Berarti jangan lagi mengkonsumsi makanan-makanan yang berkolesterol tinggi gitu, mengurangi berat badan dan sebagainya. Tapi kalau sudah sampai menimbulkan gejala misalkan nyerinya terus-terusan berulang sehingga menggangguin tadi kualitas hidup gitu, terus kemudian mual, muntah. Nah, itu sudah merupakan indikasi memang harus diangkat si batunya ya beserta si kantongnya gitu. Karena memang tidak diangkat batunya saja, harus beserta kantongnya. Oh, beserta kantongnya. Betul. Nah, kalau kita nggak ada kantong empedu, dok, apakah mengefek ke yang lainnya, dok? Tidak gitu karena memang si kantong empedu ini bukan organ utama ya, dia memang sifatnya hanya untuk penyimpanan saja sehingga kalau memang itu diangkat atas indikasi yang tepat seperti tadi disampaikan ya tidak masalah gitu karena bisa kita atasi gitu. Setelahnya bisa seperti biasa konsumsi makanan seperti biasa tapi memang harus membatasi makanan-makanan yang berlemak tinggi. Baik dokter, nah selanjutnya nih dok, si batu empedu ini apakah dia bisa sembuh sendirinya dengan kita menjaga makanan atau misalnya olahraga? Itu bagaimana? Sekalian tips dari dokter untuk pemirsa nih. Kalau sembuh dengan sendirinya misalkan sudah ada batu empedunya nih, sebenarnya batu empedu itu bayangkan dulu ini kantong. Nah kantong itu sebenarnya setelahnya ada saluran untuk mengalirkan si cairan empedu. Nah batu ini kalau kecil dia sebenarnya bisa jalan-jalan nih mulai dari kantong menuju ke saluran bahkan bisa keluar sendiri akhirnya di usus karena kan memang saluran itu menujunya usus ya. Iya. Nah kalau itu keluar dengan sendirinya biasanya saya bilang itu sembuh, tidak ada batunya. Tapi kalau ternyata dia tidak keluar, batunya memang hanya diam di situ saja. Dengan kita melakukan pembatasan makanan berkolesterol, kemudian aktivitas, ya batunya sebenarnya tetap ada di situ, tidak bisa hilang. Tapi kita harus tetap melakukan kegiatan aktivitas fisik yang baik, mengurangi makanan yang berkolesterol, mengurangi berat badan, tentunya Supaya untuk mencegah ada batu lagi betul, gitu seperti kan. Dan itu. akhirnya nanti bikin nyeri, akhirnya diangkat deh. Oke. Ya, penting banget ya Kak Bekti menjalani pola hidup sehat karena kemana-mana kan Kak ya. Betul, dan jaga makan yang sehat juga ya. Iya, Terima kasih betul. banyak, dok. Sama-sama, Kak Bekti. Informasinya Terima luar kasih, biasa dokter. sekali Sama-sama. untuk kita semua di sini ya. Hari luar biasa pemirsa, kami masih akan berbagi informasi lainnya. Jadi tetap saksikan Hidup Sehat mulai hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi di TV One. Dan kalau Anda ketinggalan untuk informasi yang kali ini, Anda bisa juga buka di laman tv1news.com. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Sabrina, Indonesia Hidup sehat.